Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Islamiyah dari Prodi S1 Fisioterapi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan fisioterapi pada ulkus arteri. Nah, di mana tujuan dari penanganan fisioterapi ini adalah untuk meminimalisir keterbatasan gerak dan fungsi tubuh, di mana problematika yang dihadapi oleh fisioterapi yaitu yang pertama, adanya gangguan pada ulkus arteri, kemudian adanya gangguan pada gerakan atau luka nyeri dalam. Lalu yang kedua yaitu persiapan yang harus dilakukan oleh fisioterapi, yaitu harus mengetahui derajat luka dan luasnya, kemudian penyebab terjadinya luka tersebut. Nah, dengan cara melakukan pemeriksaan pada pasien dan menanyakan kepada pasien, kemudian intervensi apa yang harus kita berikan kepada pasien tersebut. Yang pertama, kita harus melakukan asesmen fisioterapi, lalu yang kedua pemeriksaan dari fisioterapi. Nah, pemeriksaan yang dapat kita lakukan di sini yang pertama yaitu mengetahui status luka. Dari skenario pasien tersebut dapat kita lihat bahwa pasien mengalami luka nyeri dan adanya odem pada eritema dan sekitar luka. Lalu yang kedua, pemeriksaan warna kulit. Nah, apakah di sana ada perubahan warna kulit atau tidak? Pada skenario pasien tersebut kan mengalami luka. Nah, dengan warna kulit yang kemerahan. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa fisioterapi menggunakan ICF, di mana di ICF tersebut terdapat body structure yaitu arteri dorsalis pedis, arteri tibialis, dan posterior, gangguan pada arteri bagian lower extremity. Nah, body functionnya yaitu terjadinya atrofi atau kelemahan otot, gangguan gerak dan keterbatasan gerak juga. Nah, functional limitation di sini yaitu pasien tidak bisa berjalan, berlari, melompat, bersepeda dan kegiatan lainnya. Nah, lalu untuk participation restriction di sini yaitu pasien tidak bisa pergi berrekreasi atau jalan-jalan atau mengikuti kegiatan-kegiatan di luar rumah seperti berolahraga dan gotong royong, tidak bisa pergi bekerja sampai kakinya pulih. Nah, di sini intervensi fisioterapi yaitu memberikan latihan atau gerakan yang ringan, mulai dari gerakan pasif kemudian ke aktif. Setelah mengalami peningkatan, kemudian kita memberikan latihan atau gerakan-gerakan dengan intensitas sedang. Nah, edukasi pada pasien yang pertama di sini ketika di rumah kita bisa menginstruksikan pasien atau keluarga pasien untuk melakukan latihan-latihan atau gerakan yang diberikan oleh fisioterapis. Selain latihan yang bisa kita berikan, kita juga bisa menginstruksikan pasien untuk memberikan kompres es pada area yang bengkak atau sakit untuk mengurangi dari nyeri pasien tersebut. Selamat siang, Ibu. Siang. Ya, baik. Saya berbicara dengan Ibu siapa sebelumnya? Ibu Helmi. Usianya berapa, Bu? 45 tahun. Kalau boleh saya tahu keluhan Ibu apa ya, Bu? Ini nyeri di kaki kanan saya dan ada luka dan bernanah. Sejak 1 minggu yang lalu. Terus lukanya muncul karena 3 bulan yang lalu itu saya tersandung. Tersandung. Ya, dan 2 bulan yang lalu itu saya jatuh dari pohon mangga dan kaki saya tidak bisa digerakkan. Oh, baik, Bu. Berarti itu sekarang semakin sekarang itu tidak bisa berkurang nyerinya, Bu? Tidak bisa. Ada pernah diobati dengan apa gitu? Tidak pernah. Oh, baik. Oh iya, riwayat penyakitnya, Bu? Ada riwayat penyakit keluarga saya yaitu diabetes. Oh. Baik, Bu, kita akan melakukan vital check-in dulu. Saya akan memeriksa dari tanda-tanda vital Ibu ya. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Saya bantu taruh ya. Iya. Nah, cepet Ibu seperti ini. Nah, sembari menunggu saya akan memeriksa dari tekanan darah Ibu ya. Permisi ya, Bu.
berarti ada nih. Ya, tensi ibu di sini 120/80 ya bu ya. Alhamdulillah masih normal ya bu ya. Permisi ya bu ya, Iya. saya ambil. Nah, suhu ibu 37,2 bu. Nah ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kaki ibu ya bu ya. Baik. Baik. Nah silakan bu, bisa tidur dulu ya. Nah sekarang ibu, kita akan melakukan pemeriksaan nyeri terlebih dahulu ya bu, menggunakan ini, dan kita akan memeriksa juga ROM dari ibu apakah normal atau tidak. Nah nanti kita juga akan melakukan pemeriksaan tajam tumpul, terus halus dan kasar ya bu. Nanti saya jelaskan prosesnya sambil saya melakukan pemeriksaan ya bu ya. Nah yang pertama, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nyeri bu, dimana kita akan melakukan pemeriksaan nyeri dengan VAS atau visual analog scale. Nah, di sini caranya ibu, ibu bisa menggeser dari ini, ibu bisa menggeser ini, dimana 1-3 itu nyerinya masih sedang, terus 4-6 itu nyerinya masih sedang. Nah dan 7-10 itu nyerinya sudah berat ya bu ya. Nah ibu bisa menggeser. Dan pertama kita akan melakukan pemeriksaan nyeri diam, dimana ibu tidak melakukan apa-apa pada kaki ibu. Ibu bisa menggeser kira-kira sampai mana nih nyerinya. Nilainya 1 ya bu, berarti nyerinya masih ringan. Lalu di sini ibu bisa menggerakkan kakinya yang sakit bu, saya bantu ya bu ya. Oh sakit ya bu ya. Oke, sekarang digeser lagi bu, kira-kira sampai mana nyerinya. Oh oke, nyerinya masih ringan ya bu, karena nilainya 6. Nah untuk yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan nyeri tekan. Mohon maaf ya bu ya. Ya. Sakit mbak. Oh sakit ya. Oke, kita melakukan pemeriksaan lagi bu, silakan digeser. Oke. Oh nyerinya sudah sangat berat, berarti di sini kita mendapatkan pada saat ibu diam nyerinya masih ringan. Nah pada saat ibu menggerakkan kaki tadi, ibu merasa nyerinya agak berat, dan pada saat saya menekan kaki ibu berarti nyeri ibu semakin meningkat ya nilainya ke nyeri berat. Terus yang kedua, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari ROM atau gerakan ibu itu bisa maksimal atau enggak. Saya akan melakukan pemeriksaan yang normal dan yang sakit ya bu ya. Nah yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan pada yang normal terlebih dahulu supaya kita tahu normalnya berapa sih pada gerakan di telapak kaki ibu ya. Nah yang pertama, ibu bisa melakukan gerakan seperti ini, menariknya ke atas ya bu ya. Oke, ikuti instruksi saya bu. Oke bu, gerakan ke atas kakinya bu. Oke. Di sini nilai yang kita dapatkan yaitu 20, berarti masih normal ya bu ya. Nah, gerakan yang kedua sekarang ke bawah ya bu ya. Baik, saya akan melakukannya dulu sebentar. Ya, bisa digerakkan ke bawah bu. Oke, nah di sini saya juga mendapatkan nilai 20, berarti masih normal. Oke, sekarang kita akan melakukan
pemeriksaan ke samping kanan dan samping kiri, atau dalam atau luar ya Bu. Ya. Nah, Ibu bisa menggerakkan kakinya ke dalam Bu. Oke. Terus keluar Bu. Oke. Nilai ROM-nya masih normal ya Bu. Sekarang kita akan berpindah ke yang sakit. Permisi ya Bu ya. Iya. Ibu bisa menggerakkan kakinya semampu Ibu aja. Pertama ke atas Bu, bisa ditarik ke atas. Oke. Terus ke bawah Bu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bu ya, kalau gerakan dari kaki Ibu yang mengalami sakit ini nilainya itu 10 Bu. Berarti di sini Ibu gerakannya itu kurang normal, tidak mencapai batas gerak normalnya. Lalu sekarang gerakan yang kedua ya Bu, yang ke dalam atau keluar. Bisa ke dalam Bu. Oke, semampu Ibu aja. Keluar Bu. Oke. Nah, pada gerakan keluar ke dalam pun di sini saya mendapatkan nilai 10 Bu. Jadi Ibu pada kaki yang sakit atau yang tidak normal ini, Ibu belum mampu melakukan gerakan secara full ROM atau gerakan secara full ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan melakukan gerakan pemeriksaan dari tajam tumpul dan kasar halus. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Jika saya menekan dengan ujung pena yang ini, berarti itu rasa tajam. Jika melakukan dengan ujung pena yang ini, itu rasa tumpul. Jika menggunakan kapas itu halus, dan jika menggunakan kuas ini itu kasar ya Bu ya. Saya akan melakukan pemeriksaan tanpa Ibu melihatnya ya Bu ya. Ya. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki yang normal. Tajam, Oke. tumpul, halus, kasar. Oke. Nah, sensabilitas dari kaki Ibu yang normal masih bagus ya Bu ya. Iya. Sekarang kita ke yang sakit. Mohon maaf ya Bu ya. Ya. Halus, tajam, tumpul, kasar. Oke. Nah, di sini ibunya tuh ketika saya melakukan pemeriksaan ini, ibunya menjawab dengan kebalik ya. Dia tidak bisa merasakan yang benar-benar tajam, tumpul atau halus dan kasarnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan manual muscle testing atau MMT. Nah, dimana kita akan menginstruksikan pasien untuk melakukan gerakan secara aktif ataupun pasif. Nah, sekarang ibu bisa melakukan gerakan mandiri ya, seperti Iya. yang saya instruksikan tadi pada saat melakukan pemeriksaan ROM. Silakan Bu, bisa diangkat kakinya. Oke, ke bawah. Oke, ke dalam Bu. Oke, keluar. Oke. Sekarang saya akan membantu Ibu ya Bu ya, untuk mengetahui apakah ada nyeri yang terdapat pada kaki sebelahnya atau tidak. Oke, kita lanjut ke sebelahnya ya Bu ya. Permisi Bu, Ibu bisa menggerakkan kakinya ke atas secara mandiri Bu. Iya, semampu Ibu aja, jangan dipaksakan. Oke, kalau sudah bisa ke bawah.
Ya baik, ke samping Bu. Ya, keluar. Baik. Di sini kita bisa lihat ya, pada saat melakukan gerakan aktif pun gerakannya itu masih terbatas. Permisi ya Bu, saya Iya. bantu sekarang ya. Jika Ibu merasa sakit bilang aja Bu. Sakit Bu. Oke. Sakit. Oke. Pelan-pelan Mbak, sakit. Oke. Di sini kita bisa lihat pada saat melakukan gerakan dorsal dan plantar ibunya mengeluh sakit. Bahkan pada saat eversi dan inversi pun ibunya mengeluh sakit. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa pergerakan dari ibunya itu tidak normal karena adanya keterbatasan gerak tadi. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pemeriksaan odem atau pembengkakan pada kakinya. Di sini kita bisa melakukan pemeriksaan dengan inspeksi dan palpasi. Nah, dari yang kita lihat, kaki yang sebelahnya yang mengalami sakit terlihat lebih besar daripada kaki yang normal. Nah, ketika kita raba pun kakinya itu terlihat kakinya terasa hangat, dan juga pada saat penekanan kulitnya itu kayak pada saat kita menekan dan melihat pun kakinya terlihat melepuh dan jaringannya itu sulit kembali ke keadaan seperti semula. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.